hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. siang hari ini. Semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa syafa'ati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadinya as-salihah wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz Ibu Dewas Jati selaku pengawas Kecamatan Pesantren khususnya Kudus 08 yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Mengawali acara ini maka kita sampaikan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas semua limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kalau kita tengok ke belakang bahwa pada kurikulum K13 itu intinya bahwa kita difokuskan kepada akademiknya. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini fokus pada karakter anak. Jadi untuk kurikulum Merdeka kita fokuskan kepada karakter anak dan moral anak. Sehingga tuntutan pemerintah bahwa anak-anak memiliki karakter yang baik, tidak hanya di bidang akademik. Apabila anak-anak memiliki karakter yang baik, karakter yang bagus, moral yang bagus, ke depan anak-anak pasti bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kepala SDN Braga 4, terima kasih atas fasilitasnya, ya. Juga Bapak Ibu Guru SDN Braga 2 dan 4. Terima kasih rawuh panjenengan, juga terima kasih masih semangat. Ini kaitannya dengan pengibasan, memang programnya di Sekolah Penggerak itu ada program untuk berbagi dengan lembaga yang lain, ya. Jadi di sini SDN Braga 4 ingin berbagi praktik baik kepada panjenengan, terutama yang terdekat dulu. Nanti mungkin agenda berikutnya satu gugus ibu tunggu. Satu gugus terkait perangkat ajar, bahan perangkat ajar secara menyeluruh mungkin, mulai dari modul ajar, modul proyek, Kita belajar mungkin hari ini kita akan mempelajari tentang capaian pembelajaran. Mungkin kita sudah sering mendengar apa itu capaian pembelajaran, bahkan di tahun ini adalah tahun kedua di mana kurikulum Merdeka atau biasa disebut juga dengan kurikulum prototip. Jadi kurikulum prototip atau disebut juga dengan kurikulum Merdeka, yaitu di mana terdapat CP capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, dan ATP alur tujuan dari pembelajaran. Nah, dalam membahas modul belajar 3 poin itu selalu ada. Nah, hari ini kita belajar dulu, kita pahami dulu apa sih capaian pembelajaran, bagaimana tujuan pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara dan tanggung jawab. Untuk capaian ini yang terekam di kurikulum Merdeka yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila kita pahami ada berapa elemen? Ada berapa elemen? 6. Yaitu apa saja? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpikir kritis, berkebinekaan. Ya, biar mudah menghafal, mari kita nyanyi dulu. Yo, berdiri semuanya. Kita semangat, jangan ngantuk ya. 1, 2,
yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual menggunakan CP pendidikan khusus. Peserta didik kebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler. Jadi kita pahami CP itu ada dua. Jadi jangan sampai kita bingung. Bagaimana dengan sekolah inklusif? Sekolah inklusif itu memiliki CP sendiri. Jadi beda CP-nya anak inklusif dengan CP kita. Kalau kita alhamdulillah tidak ada inklusif, berarti kita pakai CP reguler. Nah, CP ini dimulai dari fase. Kita paham betul. Sudah tahu ya kalau di kurikulum Merdeka lagi kelas 1, 2, 3, 4, tetapi pengelompokan siswa yaitu berdasarkan fase. Jadi di jenjang SD itu ada 3 fase, yaitu fase A, B, dan C. Setiap fase memiliki tahapan sekitar 1-3 tahun atau 1-2 tahun. Jadi kelas 1 dan 2 masuk dalam fase A, 3 dan 4 masuk dalam fase B, 5 dan 6 masuk fase C. Nah, aja namanya itu ada 5 ini. 5 ini. Refleksikan berapa bersama. Lanjut. Nah, bentuk pemahaman dalam CP. Prinsip penyusunan CP mendekatkan pendekatan konstruktif yang membangun pengetahuan yang berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Menurut teori belajar konstruktif, yaitu pengetahuan bukanlah kumpulan atau seperangkat fakta-fakta konsep atau kaidah untuk diingat. Konsep memahami dalam CP dalam konstruktif adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Jadi lebih ditekankan pada nyata. Pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang siswa mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pengalaman sebelumnya. Jika mengacu pada teori konstruktif, kemampuan memahami ada di level paling tinggi. Berbeda jika mengacu pada taksonomi Bloom. Masih ingat taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom yaitu iya, taksonomi Bloom itu KKO itu loh. C1, C2, C3, C4, C memahami, sampai menciptakan itu. Nah, itu taksonomi Bloom. Nah, itu bedanya dengan di K13. Lanjut. Jadi kalau di umur itu memang lebih ke nyata. Anak diajak untuk melakukan sebuah itu selalu 1+1=2 benar. Tetapi di mana anak bisa bernalar kritis bahwa tidak selalu 1+1=2, bisa juga 0,5 ditambah 1,5 juga 2, bisa juga dan sebagainya, yaitu bagaimana menuju hal tersebut. Lanjut. Apakah semua mata pelajaran memiliki elemen yang sama pada pelajaran lain? Ini yang kadang kita tanyakan. Apakah elemennya sama setiap mata pelajaran? Jawabannya adalah tidak selalu. Karena setiap mata pelajaran memiliki elemen yang berbeda-beda, atau mungkin juga sama dengan mata pelajaran lain, tergantung karakteristik mata pelajaran itu. Jadi tidak selalu sama, karena IPAS dengan matematika ada yang sama, ada yang tidak. Nah, ambil itu. Jadi tidak selalu sama, tetapi memungkinkan untuk ada hal sama